Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada pemirsa sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Haniatul Munfaridah, menyampaikan suatu topik yang menarik yang berkaitan dengan suatu penyakit yang mungkin familiar untuk pemirsa sekalian. Penyakit ini sering disebut dengan silent killer, di mana jumlah penderitanya mencapai ratusan juta orang di seluruh dunia. Dan penyakit ini berhubungan dengan kandungan glukosa dalam darah. Pasti Anda sekalian tahu. Benar, penyakit ini ialah penyakit diabetes mellitus, atau biasa disebut dengan penyakit kencing manis atau penyakit kencing gula. Nah, jenis dari diabetes mellitus ini ternyata terbagi atas 4 jenis. Ada tipe 1, ada diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus tipe gestasional. Saya di sini ingin menyoroti salah satu tipe saja pada diabetes mellitus, yakni tipe 1, yang mana penderitanya ini mencapai 90 sampai 95% dari kasus diabetes mellitus secara keseluruhan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di seluruh dunia, menurut data oleh International Diabetes Federation atau IDF, tahun 2020, pengidap diabetes mellitus ialah sebesar 463 juta orang, di mana ditemukan bahwa penderita laki-laki lebih sedikit daripada penderita perempuan. Di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes terdiagnosis pada perempuan ialah sebesar 1,8%, lebih besar dibandingkan dengan prevalensi diabetes terdiagnosis pada laki-laki, yakni 1,2%. Sedangkan pada penderita yang meninggal pada tahun 2012 ialah sebesar 1,5 juta korban. Dan korban ini selalu bertambah 2,2 juta tiap tahunnya. Selanjutnya, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul dan disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin progresif. Nah, penurunan ini dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Secara mudah, diabetes mellitus ini merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurangnya efektivitas fungsi dari insulin. Gejala yang biasa dilihat dari diabetes mellitus ini antara lain banyak minum, banyak makan, banyak kencing, sering mengalami ngantuk, luka terbuka yang sulit sembuh, dan penurunan berat badan yang drastis. Efek dari diabetes mellitus ini ialah stroke, penyakit mata, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit syaraf, dan kerusakan pada kaki. Nah,
Pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk penderita penyakit diabetes mellitus ini? Yakni konsumsi buah dan sayur, menghindari junk food atau makanan-makanan yang kurang memberikan gizi untuk tubuh, rajin berolahraga, menghindar dari rokok atau tidak merokok, dan aktif dalam cek kesehatan. Cek kesehatan yang sering dilakukan pada penderita diabetes mellitus ialah cek darah, cek glukosa dalam darah dengan menggunakan glukometer. Nah, pada penggunaan glukometer terdiri beberapa langkah kerja. Yang pertama adalah sterilisasi, di mana diperlukan untuk membunuh semua kuman atau bakteri pada alatnya. Yang kedua adalah penusukan jari dengan lancet untuk mendapatkan darah. Yang ketiga adalah peletakan tetesan darah pada strip tetes. Yang keempat adalah penunggu hasil, di mana kadar gula darah normal manusia ialah kurang dari 100 mg desiliter, dan jika melebihi dari 100 mg per desiliter maka hal itu telah dinyatakan bahwa mengidap diabetes mellitus. Nah, pengobatan apa yang bisa dilakukan? Pengobatan yang bisa dilakukan ialah diet 3J, insulin, obat hipoglikemik oral, dan monitoring. Diet 3J ini atau biasa disebut dengan tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Untuk tepat jumlah, bagi penderita diabetes mellitus harus diperhitungkan nih kebutuhan kalori basal dengan besar 25 sampai 30 kalori per kilogram. BB ideal. Nah, jumlah kalori untuk IMT normal ialah sebesar 1.700 sampai 2.100 kcal dan gemuk 1.300 sampai 1.500 kcal. Untuk tepat jenis, penderita dianjurkan untuk memiliki jenis bahan makanan yang tidak cepat meningkatkan glukosa darah. Nah, bahan makanan ini diharuskan untuk tidak memiliki indeks glikemik atau IG atau IG yang tinggi. Nah, untuk tepat jadwal, makanan dalam porsi kecil tapi sering dapat membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Maksudnya ini, makan harus teratur. Dan karena makan teratur tersebut akan memungkinkan glukosa dalam darah akan turun sebelum makan berikutnya, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, obat glikemik oral ini bisa dengan pemicu sekresi insulin atau penambah sensitivitas terhadap insulin atau menghambat DPP-4, bahkan juga menghambat glukosidase alfa. Untuk pengobatan insulin sendiri bisa dilakukan dengan suntik insulin ke dalam darah. Sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.